Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku nggak akan sharing sesuatu, tapi aku akan react sebuah video yang sebenarnya ini video sudah lama, tapi aku baru dapat sih dan baru lihat. Nah, kita lihat langsung videonya ya. Bos, saya rasa marketing lebih cocok untuk saya. Kalau gitu saya coba tanya kamu, customer baru mau apa? Sopan santun. Oke, customer baru maunya apa? Sopan santun, bener atau enggak? Menurutku ada benernya, ada enggaknya. Customer baru maunya sopan santun, kenapa? Biar kita itu menjaga hubungan. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya customer ya, customer itu berarti mereka itu sudah beli, sudah menjadi pelanggan kita, bukan mereka yang baru atau yang masih pikir-pikir dulu, nggak kayak gitu. Customer itu yang sudah membeli produk kita. Mereka maunya apa? Tentunya sopan santun. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan baik kita dengan customer. Oke? Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya kita itu kenalan sama seseorang, otomatis kesan pertama itu kan akan membuat atau menentukan kita itu akan lanjut dengan dia atau enggak. Kayak gitu. Kalau misalnya kita itu memberikan sopan santun ke dia, memberikan rasa nyaman ke dia, memberikan penghargaan lebih ke dia, maka first impression ibaratnya kayak gitu, atau ibaratnya pandangan pertama atau kesan pertama itu kita akan dianggap baik. Kita akan dianggap, oh ini pelayanannya baik, oh brand ini itu bagus, oh ini itu nyaman banget aku komunikasi dengan brand ini. Mungkin nanti aku akan beli lagi di sana, even itu produknya masih belum tahu, atau even produknya kita itu biasa saja. Tapi kalau komunikasinya kita, kalau sopan santunnya kita itu baik ke customer, maka customer akan juga baik ke kita, akan mengharapkan hal yang lebih ke kita. Oke? Itu. Customer lama mau apa? Santai. Nah, kalau customer lama maunya santai. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal kita. Mereka sudah tahu bahwa kita itu sudah, pada saat kesan pertama, mereka kan sudah tahu bahwa kita itu sopan, kita itu baik, gitu kan. Aku ibaratkan di dalam hubungan banyak, hubungan pertemanan, hubungan percintaan dan sebagainya. Kalau misalnya pertama kali ketemu, biasanya kita kan jaim. Kayak tadi, kita sopan, kita baik, kita apa. Nah, setelah udah lama, ya kita mah santai aja gitu loh. Kalau misalnya ngobrol ya kayak ngobrol temen gitu loh. Oh, santai aja, kayak gini gitu. Iya, kayak gini. Udah kayak gitu, santai. Gak perlu jaim lagi, toh udah tahu juga. Kayak gitu. Kalau misalnya kita masih jaim pada waktu customer lama atau customer sudah kenal kita ya, dia akan ngerasa, ini kok kayak gini ya. Kayak hubungan pertemanan lah, kayak gitu. Itu, jadi teman-teman juga bisa mencontohnya. Kalau misalnya kalian memperlakukan hubungan kalian dengan customer yang lama itu ya santai aja, kayak gitu, kayak temen gitu lah, kayak sahabat gitu, kayak gitu. Customer yang lambat? Kesabaran. Nah, customer yang lambat ini adalah kesabaran. Jadi bener banget, kalau misalnya customer itu nggak bisa dipaksa, tapi kita itu bisa ibaratnya memaksa secara tidak langsung, tapi jangan dipaksa secara terang-terangan. Contohnya kayak gini, kalau misalnya teman-teman lagi chat atau lagi deal-dealan ibaratnya ya, Kak ini jadi beli atau enggak? Kak ini kita sudah menjelaskan nih, produknya itu kayak gini. Kita tanya, Kak jadi beli atau enggak? Kita memaksa, Kak nggak beli sekarang tak? Kak ini mau transfernya gimana? Kita tanya terus, ibaratnya kan kita menekan. Customer yang lambat, customer yang mungkin butuh pikiran dulu, atau butuh refreshing dulu, atau butuh referensi dulu, atau mungkin kondisinya saat itu lagi bingung atau lagi ada masalah lain, kita memaksa, maka customer nggak akan respect ke kita. Makanya dibutuhkan tadi kesabaran. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu. Oke, nggak apa-apa, kita ini dulu, kita maklumi dulu, kamu selesaikan urusanmu dulu. Ibaratnya kayak gitu ya, bukan ngomong ya, tapi dalam pemikiran kita kayak gitu. Oke customer, kamu selesaikan dulu pemikiranmu kayak gimana, masalahmu selesaikan dulu, kami akan tunggu. Tapi, nah, kamu kasih informasi seperti ini, diskon hanya untuk hari ini, stoknya tinggal sedikit, kayak gitu. Itu untuk memaksa secara tidak langsung. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita sabar dengan kondisi. Jadi dia akan memaksa diri dia sendiri sebenarnya untuk memprioritaskan pembelian di kita. Even dia itu ada masalah atau ada apa, mereka pasti akan kepikiran, oh ini diskonnya hanya hari ini. Tapi kita nggak memaksa teman-teman.
Jadi jangan ada kesan bahwa kak ini kakak harus beli, kak kenapa nggak beli, di chat terus, di telepon terus, di teror terus. Jangan kayak gitu. Kasih aja alasan, sekarang produknya tinggal sekian atau diskon hanya hari ini. Udah, stop di situ dan sabar. Oke? Itu. Jadi customer juga butuh waktu. Jangan berpikir bahwa customer itu hanya fokus untuk membeli produk kita. Enggak, mereka juga punya kehidupan. Mereka juga punya masalah sendiri yang perlu diselesaikan. Oke? Jadi jangan memaksa customer. Sabar. Customer yang nggak sabaran? Efektivitas. Nah, customer yang nggak sabaran, efektivitas. Biasanya ini berkebalikan sama yang tadi ya. Kalau misalnya customer yang nggak sabaran, biasanya kan ada, kak ini aku transfer sekarang, nanti langsung dikirim ya. Kemudian besok pokoknya barang sudah harus sampai. Kemudian ini penjelasannya kayak gimana? Tolong dibalas cepat. Kayak gitu, biasanya kan kayak gitu. Nah, makanya kita butuhkan efektivitas. Efektivitas ini kalau misalnya bisa dipercepat, ya dipercepat. Kalau misalnya customer bayarnya hari ini dan dikirim, customer minta hari ini langsung dikirim, ya udah kirim aja langsung gitu loh. Efektivitas, karena kamu harus efektif. Misalnya ada 1000 order katakanlah, ya udah kamu sebisa mungkin 1000 order itu langsung dikirim hari itu juga. Meskipun katakanlah biasanya itu katakanlah nggak ada pesanan, tiba-tiba hari ini itu ada 1000 order katakanlah. Misalnya kamu nambah personil atau nambah apa, biar pesananmu bisa terkirim dengan cepat. Mungkin kita akan rugi sedikit dengan nambah personil, karena sebelumnya mungkin transaksinya nggak terlalu banyak, jadi butuh anggota atau personil atau rekan kerja atau tim yang sedikit. Sedangkan misalnya pada saat ini karena banyak customer yang tadi nggak sabaran, pengennya hari ini, orderan juga udah banyak, kamu akan menambah tim atau menambah orang kayak gitu. Apakah kita rugi? Enggak, karena kita sudah dapat keuntungan yang banyak dari pesanan yang banyak itu. Jadi kamu harus meningkatkan efektivitasnya. Jangan bilang kalau misalnya, oh ini nggak bisa kak, kalau misalnya kakak pesan hari ini ya dikirimnya besok, karena hari ini kita sudah ada banyak sekali pesanan dan kita tidak mampu untuk handle pesanannya kakak. Jadi jangan bilang kalau misalnya kita itu kesusahan dalam menjalankan atau memenuhi keinginan itu. Kalau misalkan memang bisa, yang ya lakukan. Kalau enggak, kasih alasan yang jelas. Misalnya orderan kita banyak dan kita tidak sempat untuk menambah orang atau menambah karyawan. Nah, kemudian di minggu berikutnya atau di bulan berikutnya kita harus mempersiapkan. Kita harus ibaratnya jaga-jaga. Kalau misalnya nanti ada orderan banyak lagi, kita sudah siap. Ada katakanlah beberapa orang yang nanti akan siap untuk membantu kita. Customer yang kaya? Body dia rasa megah. Oke. Customer yang kaya, mungkin aku tahu banyak sekali dari teman-teman yang berpikiran bahwa customer itu pengennya yang murah. Enggak teman-teman. Customer yang kaya, customer yang punya banyak uang itu sebenarnya ingin sesuatu yang seperti yang sudah jelaskan, megah atau mewah atau eksklusif atau yang khusus, yang nyaman, yang bagus kualitasnya. Kayak gitu. Bukan sesuatu yang murah. Karena mereka uang sudah ada, tapi mereka butuh kenyamanan, mereka butuh kemewahan, mereka butuh sesuatu yang bisa memuaskan hasrat mereka yang lain dibandingkan dengan fitur utama produknya. Contohnya, kalian bisa membandingkan harga es teh di warteg, di restoran, di hotel, di bandara. Mereka es tehnya sama, produknya sama, tapi harganya berbeda. Kenapa? Karena di situ ada kemewahan, ada eksklusivitas, ada fasilitas yang lebih, ada pelayanan, ada kenyamanan, kayak gitu. Jadi bukan hanya produknya saja. Kalau produk aslinya mah harganya sama aja kayak di warteg gitu loh. Tapi di hotel, di restoran, di bandara, mereka itu ada pelayanannya, ada kemewahannya, ada eksklusifnya. Mungkin teh yang di sana itu dipilih dulu, dicek dulu, biar itu kualitasnya paling bagus, tidak ada kualitas yang jelek. Kayak gitu. Jadi itu yang bisa kita berikan. Jadi jangan terlalu berpatok pada kalau misalnya kita jual dengan harga murah. Enggak, tergantung dari
customer kita. Kalau customer yang kaya, seperti yang sudah dijelaskan, berikan rasa yang megah atau mewah, gitu. Customer yang pas-pasan? Beri dia keuntungan. Nah, customer yang pas-pasan ini mungkin kita sudah temukan di berbagai tempat ya. Mungkin kita sering handle yang kayak gini. Nah, benar sekali, berikan dia keuntungan. Jadi tidak hanya keuntungan yang terlihat. Bisa saja kita memberikan keuntungan yang seolah-olah itu keuntungan. Kayak gitu. Contohnya yang aku bilang tadi. Kalau misalkan beri hari ini diskon 50% hanya hari ini. Nah, customer akan seolah-olah diuntungkan jika membeli produknya hari ini. Nah, kalau misalnya yang biasa, katakanlah kita bisa jualan produk dengan menambahkan ad atau menambahkan apa ya istilahnya ya, item tambahan. Contohnya misalnya kita jualan sepatu, free kaos kaki, katakanlah kayak gitu. Naikkan sedikit harganya nggak masalah. At least ada free kaos kakinya atau free ongkir kayak gitu. Produk yang dengan free tadi atau dengan add-on tambahan lagi atau keuntungan itu akan lebih banyak dicari, akan lebih banyak dibeli oleh itu tadi customer yang pas-pasan. Kenapa? Karena mereka itu selalu mencari keuntungan dalam setiap aktivitas mereka, termasuk di transaksi pembelian. Makanya kalian harus bisa berikan keuntungan, even itu seolah-olah keuntungan. Oke? Customer yang pilih-pilih? Jelaskan detailnya. Nah, customer yang pilih-pilih, jelaskan detailnya. Karena customer itu banyak sih customer, terutama customer Indonesia itu yang pilih-pilih. Kak, aku tuh maunya itu harus kayak gini loh. Nah, kalian jelaskan detailnya. Detail produk kalian itu seperti apa. Kalau misalkan memang itu benar-benar cocok buat dia ya. Makanya semakin detail produknya itu semakin bagus. Semakin dia yakin, semakin dia, oh memang ini produk yang aku cari. Katakanlah kalian jualan tas misalnya. Tas ini itu dibuat di Prancis katakanlah tahun sekian. Dibuat oleh orang ini. Bahannya itu menggunakan bahan ini yang bagus, yang dia itu tahan lama, warnanya nggak cepat pudar. Kemudian ya detail-detailnya seperti itu. Kemudian talinya ini menggunakan bahan yang ini, dijahit dengan teknik ini sehingga tidak akan mudah robek, tidak akan mudah putus kayak gitu. Nah, berikan detail sedetail-detailnya biar mereka itu lebih yakin. Karena customer yang pilih-pilih ini itu butuh keyakinan sebenarnya. Mereka itu memang dalam hatinya itu ragu. Apakah ini bener ya? Apakah ini cocok ya buatku ya? Kayak gitu. Nah, seperti yang selanjutnya, customer yang ragu-ragu, kasih jaminan. Nah, kalau misalnya tetap ragu, customernya itu tetap nggak yakin, sebenarnya saya pengen beli sih, tapi, nah, kasih jaminan. Misalnya jaminan garansi uang kembali kalau misalnya tidak sesuai dengan deskripsi atau detail. Atau misalnya garansi 7 hari, misalnya barangnya rusak atau seperti apa. Atau misalnya dicoba dulu deh produknya, kalau misalnya nggak cocok silahkan dikembalikan, kayak gitu. Berikan dia jaminan yang menjamin bahwa produk itu asli, produk itu berkualitas. Kalau misalkan perhiasan atau apa yang butuh ada sertifikatnya, kasih sertifikat. Kalau misalnya makanan butuh sesuatu yang halal, lengkapi dengan halalnya, jangan hanya logonya, tapi kamu daftar juga ke BPOM untuk memastikan bahwa produk itu halal. Intinya berikan jaminan biar dia itu nggak ragu, biar dia itu yakin bahwa produkmu ini benar-benar produk yang dicari oleh dia. Oke, bagus, kamu boleh jualan. Thank you bos, saya bisa tanya sesuatu? Boleh. Misalnya ada customer yang tidak puas dengan produk kita, apa ada solusi? Di dunia ini tidak ada produk yang paling bagus, adanya produk yang paling cocok antara kamu dengan pelanggan. Produk bukanlah yang utama. Lalu apa bos? Bagaimana sikap dan pelayananmu? Oke, bener banget. Jadi aku sudah sering jelaskan ini baik secara offline maupun online, di YouTube maupun di Instagram, bahwa mungkin penjelasannya berbeda. Tidak ada produk yang tidak laku. Yang ada itu hanyalah produk yang cocok dengan customernya, kayak gitu. Jadi produk dengan customernya itu kalau misalnya sudah cocok, ya oke. Dan memang tidak ada hubungan secara langsung antara produk dan pelanggan. Bisa jadi produknya itu biasa saja, tapi kamu sebagai customer service, sebagai marketing, sebagai sales,
yang bisa berkomunikasi dengan bagus dengan pelanggan, bisa menjelaskan detailnya kayak gimana, bisa meyakinkan pelanggan bahwa produk kamu ini benar-benar bagus dan benar-benar yang dibutuhkan oleh pelanggan, maka kamu akan bisa menjual produknya. Dan sebaliknya juga, meskipun produk kamu ini bagus, produk kamu ini canggih, produk kamu ini pokoknya menurut kamu ini produknya nomor 1 paling banyak dicari dah, tapi kalau nggak ada pelanggan yang tahu, gimana? Nggak ada yang beli. Kalau banyak pelanggan yang tahu tapi sikap kamu untuk melayani pelanggan itu buruk, katakanlah kamu cuek, kamu ditanya nggak mau jawab, suruh lihat deskripsi dan sebagainya, maka pelanggan tidak akan beli di kamu. Tapi meskipun produk kamu biasa saja, tapi kamunya adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan pelanggan, bisa menjawab pertanyaan pelanggan dengan baik, bisa men-treat pelanggan dengan baik, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan dia merasa nyaman berkomunikasi dengan kamu, maka kemungkinan terjadinya pembelian atau transaksi semakin besar. Oke, semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan efektivitas dari penjualan kalian dan bisa mendatangkan omset yang besar bagi kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!